Attack on Titan. Siapa yang sama-sama kesel guys, kena prank? Karena katanya final season, tapi ternyata selama ini masih semi-final. Dan kita harus nunggu setahun lagi buat actually nonton ending anime ini. Tapi jokes aside, gue rasa udah terkumpul cukup bukti ya untuk anime ini kita nobatkan sebagai anime modern terbaik saat ini. Karena kayak Dragon Ball, One Piece, dan Naruto di eranya masing-masing, Attack on Titan ini berhasil mengukir sejarah baik dari hype, popularitas, dan yang terpenting kualitas animenya itu sendiri. Attack on Titan ini adalah kombinasi sempurna antara tema, story, karakter, action, bahkan muatan pesan di dalamnya. Dan iya guys, gue tahu ini adalah penilaian prematur, dan masih ada kemungkinan untuk anime ini flop di endingnya. Tapi walau begitu, gue rasa kita nggak bisa mengabaikan gimana 4 season kebelakang berhasil nyajiin sebuah tontonan masterpiece yang melampaui banyak anime pesaingnya. Dan karena itu, kali ini gue akan ngebahas alasan kenapa anime ini tetap layak kita puji dan beri mahkota, walau belum tamat. Dan karena gue hanya akan membahas animenya dari 4 season yang ada sejauh ini, jadi tenang aja, gak akan ada spoiler manga. Dan kira-kira ini adalah beberapa topik yang bakal gue bahas dari kenapa Attack on Titan ini adalah anime modern terbaik saat ini. So, langsung aja simak video ini sampai habis, and let's take a look. Kalau kita ngomongin series atau juga film, selain punya bahan cerita yang bagus, penting juga buat punya cara penceritaan yang menarik, unik, dan gak ngebosenin. Nah, biasanya kita bisa lihat atau bahkan bedain lah antara mana cerita yang kira-kira penulisnya masih belum fix sama ceritanya, sama penulis yang udah tahu konklusi dari cerita yang mau dia sampaikan. Sampai-sampai kalau kita tonton ulang dari episode 1 tuh ceritanya bener-bener rapih, dengan detail-detail yang sejalan sampai akhir gitu. Gak ada yang conflicting atau kontradiktif dalam ceritanya. Nah, Hajime Isayama, si penulis Attack on Titan ini adalah tipe yang kedua. Dia ini udah tahu kemana arah ceritanya. Bahkan bisa dibilang cerita Attack on Titan ini udah selesai di kepala dia sebelum dia tulis dan terbitkan gitu. Terus kenapa emang kalau kayak gitu? Gini, dalam story development kan ada banyak ya cara buat seseorang nyampein dan juga ngurutin mana dulu nih yang mau diceritain dari tema besar cerita itu, ya kan? Nah, ketika dihadapkan sama hal ini, banyak dari penulis tuh nyajiin cerita dengan linear, satu persatu. Satu masalah diselesain, baru ke masalah 2, terus ke masalah 3, dan seterusnya sampai tamat dan kita bisa lihat konklusi ceritanya. Hal ini sebenarnya nggak masalah secara teori, tapi basic banget dan ngebosenin, dan akhirnya akan terjadi struktur yang repetitif dalam ceritanya. Terus kita jadi bisa nebak bakal gimana ke depannya. Datang ke tempat baru, ternyata ada masalah, berantem susah payah, menang, tempat baru lagi, ada masalah juga, sama kayak tempat sebelumnya, terus ngulang lagi. Atau dia punya cita-cita, tapi ada lawan yang menghalangi, berantem, menang, muncul lawan baru, udah menang, ada lawan baru lagi, gitu terus. Ada stage-nya kayak main Mortal Kombat. Dan ironisnya, yang gue jadiin contoh adalah 2 anime legendaris gitu, dimana gue juga anaknya One Piece banget dulu. Namun 2 anime itu, serta banyak lagi anime lainnya ya, ternyata bermasalah dalam storytellingnya, repetitif dan membosankan. Sedangkan Attack on Titan berbeda sama sekali. Musuh utama cerita ini udah dimunculin dari episode 1. Progresi ceritanya nggak harus nunggu nyelesain masalah 1 dulu, baru bisa lanjut ke masalah 2. Eren dari awal emang udah punya founding Titan. Dia berhasil atau gagal ngelawan Mario Marley, pasti Paradis bakal tetap diserang juga gitu. Nggak nunggu giliran berantem kayak anime-anime lain. Nah, dengan cara ini, intensitas cerita Attack on Titan tuh bisa konsisten tingginya, karena ada faktor ekspektasi yang masih ditutup misteri dalam plotnya. Kita seolah udah ditampilin permasalahannya, padahal ada masalah yang lebih besar lagi, yang juga lagi berjalan bareng sama story utamanya. Dan ketika keungkap masalah-masalah lainnya, kita sebagai audiens jadi makin hype, karena terus-menerus dikasih kejutan. Dan hal ini bisa terjadi karena Isayama memperlakukan plot Attack on Titan tuh kayak puzzle. Dia rangkai dan lengkapin kepingan-kepingannya seolah secara acak, padahal intensional dan diperhitungkan. Pas kita seakan bisa nebak maksud cerita Attack on Titan apa, ternyata beda dari yang kita sangka. Selain itu, cerita Attack on Titan juga berhasil banget ngebangun perspektif karakter-karakternya. Setiap karakter punya background yang sama kuatnya kayak main karakter. Eren nyerang dunia karena mau ngebebasin orang-orang Paradis. Reiner dan warrior Marley lainnya nyerang Paradis karena mau nyelamatin keluarga masing-masing. Erwin jadi komander bertangan dingin karena nyari kebenaran adalah harga mati buat dia. Dan masih banyak lagi background-background karakter lain. Hal ini nunjukin bahwa dunia penceritaan Attack on Titan tuh luas dengan berbagai perspektif, sehingga setiap kejadian punya latar belakang dan alasan yang masuk akal dari pelakunya masing-masing gitu. Ya, overall cerita Attack on Titan ini benar-benar multi-layer dan bisa dikupas dari sudut manapun tanpa merusak timeline penceritaan. Ditambah lagi gaya penceritaan yang dinamis dan terukur. Inilah salah satu alasan kenapa Attack on Titan layak dinobatkan sebagai anime modern terbaik. Kalau sekarang Attack on Titan bisa bikin cerita segila ini, wajar kalau audiens mulai nuntut hal yang sama, atau bahkan lebih ke anime lain.
Kalau menurut kamus, maksud relatability adalah sebuah kualitas yang memudahkan sesuatu untuk bisa membentuk keterhubungan sosial atau emosional, atau sebuah kualitas yang memudahkan untuk terkoneksi atau terhubung. Ribet ya? Intinya, relatability adalah sesuatu yang bisa bikin kita ngerasa nyambung ke suatu hal. Dan dalam pembahasan ini adalah nyambung ke cerita Attack on Titan. Maksudnya gimana sih? Masih nggak ngerti? Gini deh, pertama harus paham dulu. Cerita yang bagus tuh nggak harus relatable, tapi cerita yang relatable pasti lebih bagus. Sebuah cerita fiktif bakal berasa banget bohongan kalau semakin sedikit hal yang bikin kita nyambung sama ceritanya. Contoh, kita semua tahu lah, nggak mungkin ada manusia asli yang setelah ngegigit laba-laba bisa ngeluarin jaring dan manjat-manjat. Nggak mungkin. Semua orang tahu itu bohongan. Tapi kalau ceritanya dibikin relate, dikasih konteks, dengan digambarin bahwa orang ini hidupnya kayak kita. Kerjaannya susah nganter-nganter pizza, sekolah telat-telat mulu, berantem sama pacar, dan lain-lain gitu kan. Kita sebagai penonton bisa lebih nyambung, lebih relate sama ceritanya walau itu cerita fiktif, cerita bohong. Karena kita melihat sebuah kemiripan dengan dunia nyata, sehingga ceritanya believable dan punya dimensi yang dalam. Cerita yang bagus nggak harus relatable. Cerita Spider-Man ini kalau nggak relatable masih tetap bagus. Tapi kalau ceritanya Spider-Man dibuat relatable, pasti lebih bagus. Gitu, paham ya? Nah, salah satu aspek yang bikin Attack on Titan ini levelnya jauh di atas pesaing-pesaingnya adalah tingkat relatability-nya yang tinggi. Walau ini kartun fiktif Jepang tentang manusia ngelawan raksasa tak berkelamin, tapi kita masih bisa sedikit ngerasa nuansa nyatanya. Dunianya digambarin serealistis mungkin. Masyarakatnya seolah hidup, punya kegiatan sendiri, punya masalah sendiri di antara mereka. Bahkan mereka punya opini soal perkembangan cerita dan selalu dilibatkan dalam penceritaan. Di season 1, mereka nolak banget Eren yang punya Titan Power. Tapi di season 4, justru mereka lebih banyak yang jadi Jaegerist atau Jaegerist. Ya apapun lah. Hal ini nunjukin bahwa sampai figuran di anime ini pun berkontribusi dalam penceritaan dengan dibuat relatable dan realistis gitu. Terus juga ada detail-detail yang kelihatannya remeh, tapi sebenarnya sesuai sains dan realita. Kayak Levi itu pendek gara-gara gizi buruk sama waktu kecil nggak kena matahari. Tentara yang PTSD karena perang, bahkan ada yang sampai bundir. Eren sering flashback nyokapnya yang dimakan Titan karena dia traumatic disorder selayaknya orang normal di dunia nyata, sama kayak kakeknya juga. Sedangkan di anime-anime lain, perang tuh kayak bercanda, lihat orang mati buntung sana-sini, trauma aja enggak. Nah, hal-hal kayak gitu yang bikin Attack on Titan ini berasa real dan bisa meresap ke penontonnya. Kita jadi relate dan percaya sama ceritanya. Karakter-karakternya jadi kayak beneran dan kita punya simpati ke mereka. Kalau di anime lain, karakter pentingnya seluka apapun, pasti kita masih tenang, ntar juga sembuh, woles gitu kan. Tapi kalau Attack on Titan, ada karakter yang mati, ya mati. Dead. Kelar. Karakter tuh mati secara brutal dari awal episode, dan karena penggambaran ceritanya yang relate dan realistis, setiap ada yang mati tuh kita berasa juga, terutama karakter-karakter yang penting, yang bahkan belum sempat menggapai mimpinya gitu kan. Dan gak cuma di situ, karakter-karakter di dalam ceritanya pun sama kayak kita sedihnya ketika ada yang mati, sampai-sampai mengubah jalan pikir dan pola perilaku mereka. Levi selalu efektif dan efisien kalau lagi beraksi, tapi pas Erwin mati, dia jadi tergesa-gesa dan ceroboh. Mikasa juga gitu sama, waktu Armin bilang Eren mati di awal season. Reiner kena PTSD sampai kepribadian ganda setelah temennya mati dimakan Ymir, dan kelamaan jadi double agent. Armin yang jadi simpati setelah ngelihat perspektif Bertolt, dan banyak contoh lainnya lah. Intinya hal-hal realistis dan relatable kayak gitulah yang bikin Attack on Titan ini levelnya jauh di atas dan sukses memainkan emosi karena memang dunianya believable. Setiap momen dan kejadian jadi lebih bermakna gitu. Dan ini jelas jadi poin besar untuk Attack on Titan sebagai anime modern. Hal kedua yang paling penting dalam sebuah cerita menurut gue adalah pengembangan karakter. Biasanya di anime ada aja tuh karakter yang gak guna banget, yang gue gak paham dia ini ada buat apa gitu. Yang menurut gue, kalau dia dihilangin juga gak ngaruh ke cerita. Saking gak gunanya gue sampai bertanya-tanya, dia sama Shuriken lebih bermanfaat mana gitu. Tapi buat gue semua karakter di Attack on Titan ini penting, gak ada yang gak guna. Semuanya dikasih personality dan dibikin hidup. Bahkan karakter-karakter yang emang niatnya mau dimatiin sekalipun tetap dikasih personality. Karakter-karakter Attack on Titan ini hidup semua, punya motif, mimpi, dan ambisi. Semuanya punya pola pikir masing-masing, sehingga dalam ceritanya tuh konflik bisa dinamis banget, bahkan walau cuma lewat dialog. Setiap karakter punya background masing-masing, yang akhirnya membentuk perilaku dan pengambilan keputusan mereka, yang seringkali bikin mereka conflicted sama diri sendiri gitu. Nunjukin bahwa personality mereka bener-bener berkembang dan dinamis.
Ditambah lagi Attack on Titan ini punya salah satu main karakter terbaik secara development dalam dunia anime. Dan ini gue berbicara sebagai orang yang sama sekali nggak pernah suka Eren loh ya. Karena gue fanboy Erwin. Tapi karena harus objektif, jadi ya udah gue harus kemukakan. Hal yang bikin Eren menjadi main karakter terbaik adalah karena Isayama mendobrak kebiasaan anime jadul. Di saat karakter anime lain terobsesi dengan tujuannya dan terus-menerus push ideologi mereka tanpa sadar keadaan, Eren justru tampil realistis dan menyesuaikan tujuannya dengan kondisi cerita. Kayak contohnya Luffy, yang ngotot jadi raja bajak laut, tapi maunya dengan cara berantem doang. Padahal banyak cara buat jadi raja bajak laut, ada diplomasi, bentuk aliansi, dan lain-lain. Tapi dia maunya lewat berantem doang, dan malah teman-temannya yang inisiatif bikin aliansi. Di sini Luffy nggak realistis, karena nggak pernah beradaptasi dengan dunia di ceritanya. Terus juga Naruto, ngotot banget jadi Hokage. Mimpin misi aja jarang-jarang, ini malah mau mimpin desa. Anak Bapak Kades. Gak realistis gitu. Nah, hal ini beda banget sama pengembangan karakternya Eren. Dari awal tujuan Eren emang musnahin Titan, bahkan metodenya juga udah jelas gitu, fight ya kan. Tapi cara fightnya dia tuh nggak selalu sama dan monoton. Dia mau berubah dan menyesuaikan diri dengan keadaan gitu. Di season awal, metode dia emang full otot. Tapi semakin akhir, dia mulai realistis dan sadar bahwa harus pakai otak juga. Makanya, dia pura-pura ngikutin Zeke dan bahkan memanipulasi bokapnya. Di season awal tujuan dia cuma mau ngabisin Titan dan bebasin Pulau Paradis. Tapi makin akhir dia sadar bahwa nggak akan pernah bebas, sampai semua musuhnya dihabisin gitu kan. Dan jadilah dia sebagai main karakter terbaik secara development sejauh ini. Karena Isayama bikin dia dinamis dan relatable banget. Karakter-karakter lainnya juga udah kita bahas ya, gimana mereka berkembang dengan perspektif dan backgroundnya masing-masing. Dan overall, semua karakter Attack on Titan ini terasa penting. Mereka punya bobot peran yang sesuai porsi masing-masing. Dimana ini kualitas yang menurut gue emang harus mulai diperhatiin di anime modern. Ngomongin artistic design, artinya ngomongin estetika, keindahan, kerapihan, yang sebenarnya nggak terlalu berhubungan sama storytelling. Tapi, artistic design yang baik bisa bikin audiens betah nonton. Dan ini penting banget untuk karya animasi modern. Di mana ada jutaan anime pesaing di luar sana. Dan kalau dia gagal bikin audiensnya betah nonton, artinya dia udah kalah dalam persaingan anime modern. Dan dalam pembahasan kita tentang artistic design Attack on Titan, gue akan membahas dua hal, yaitu sound design dan visual animation. Gak bisa dipungkiri, banyak di antara kita yang masih memandang sebelah mata pentingnya sound design dalam film atau series. Padahal berhasil tidaknya sebuah acara mentransfer emosi ke audiens, seringkali tergantung aspek ini. Gue yakin, di sini kita semua setuju bahwa Attack on Titan adalah anime yang berhasil jadi roller coaster emosi. Dan tahu nggak kalian, bahwa di situ ada peran besar sound design. Pas lagi sedih, semangat, shock, atau pas lagi hype. Setiap musik pengiring didesain secara efektif tanpa berlebihan. Dan dari situ aja kita udah bisa lihat bahwa sound design anime ini tuh benar-benar diperhitungkan. Tapi sound design aja nggak cukup kalau nggak didampingi visual dan animasi. Dan kita semua tahu lah bahwa Attack on Titan adalah salah satu anime dengan visual dan animasi terbaik saat ini. Banyak banget scene yang gue rasa layak untuk di screenshot dan dijadiin wallpaper desktop, saking bagus dan tajamnya kualitas visual di anime ini. Terutama 3 season awal, di mana studio yang menggarap Attack on Titan adalah Wit Studio. Gue nggak bilang bahwa Mappa Studio yang menggarap season 4 itu jelek, nggak. Tapi gue harus jujur, walau ini adalah opini pribadi gue, dan mengatakan bahwa gaya visual anime modern justru adalah yang seperti Wit Studio bikin. Perbedaan paling mencolok dari gaya visual Wit dan Mappa adalah outline, di mana Wit Studio ngasih outline yang lebih tebal, terutama untuk karakter. Sedangkan Mappa ngasih outline tipis biasa. Gue suka banget gaya outline tebal ini, karena jadi ngasih kesan clean dan bold. Selain itu, gaya ini juga jadi pembeda yang unik dibanding anime-anime pesaingnya. Attack on Titan pertama kali rilis di tahun 2013 dan langsung memukau audiens dengan gaya visualnya. Seingat gue, dan silakan koreksi ya kalau gue salah, Attack on Titan tuh satu-satunya anime keluaran 2013 yang pakai gaya outline tebel kayak gini. Dan ini jadi pembeda, bikin Attack on Titan stand out secara visual di tahun itu. Dan bahkan tahun-tahun berikutnya, anime-anime lain mulai ngikutin gaya visual kayak gini. Lihat aja gaya visual Kimetsu no Yaiba. Ini kan gaya Attack on Titan season 1-3 sebenarnya.
Makanya gue ngerasa anime Attack on Titan ini harusnya mempertahankan gaya visual kayak gitu. Soalnya gaya yang dipakai MAPPA, walau tajam dan clean juga, tapi bikin animasi Attack on Titan terasa umum banget gitu. Udah banyak yang visual kayak gitu. Walaupun gue tetap mengapresiasi hasil karya MAPPA. Soalnya gue juga sadar bahwa MAPPA ini mau bikin animenya seakurat mungkin sama manga. Dan berhasil, terutama di bagian ekspresi karakternya. Dan secara umum, emang cocok sih sama color grading dan tema season 4 yang lebih dark, gloomy, dan depressing. Intinya gaya visual ini sih masalah selera aja. Dua-duanya gue nilai nggak ada yang jelek. Dan ngomongin animasi, Attack on Titan ini salah satu anime dengan action animation terbaik. Dan yang paling bikin salut, kualitas animasi Attack on Titan ini konsisten banget dari awal sampai akhir. Nih, coba lihat salah satu scene favorit gue di anime ini. Di sini tim animatornya berhasil bikin salah satu animasi anime terbaik sampai saat ini. Mereka ngerjain scene ini aja lebih dari 3 bulan kalau gue nggak salah. Dan ini nunjukin betapa seriusnya tim studio Attack on Titan dalam berkarya. Dan tentunya masih banyak lagi animasi-animasi yang bikin kita sebagai penonton hype gitu kan. Karena overall, animasi Attack on Titan ini one of the best untuk saat ini. Satu-satunya komplain yang sempat rame tuh soal penggunaan CGI oleh MAPPA Studio buat scene Titan-nya. Dan walaupun gue setuju dengan mereka yang komplain, tapi gue mau sedikit belain MAPPA. Putusan mereka pakai CGI itu karena deadline yang sempit kan. Sedangkan scene berantem, kalau harus gambar tangan, pasti makan waktu dong. Dan apalagi MAPPA ini satu-satunya studio yang menyanggupi deadline sempit ini. Di saat WIT bilang nggak mampu, dan studio-studio lain nggak ada yang berani take over projectnya, MAPPA memberanikan diri buat garap season akhir Attack on Titan ini. Makanya keputusan mereka buat pakai CGI masih bisa gue maklumi lah. Dan dengan begitu, gue harus menutup pembahasan ini dengan sebuah kesimpulan bahwa ada banyak faktor yang harus dipenuhi sebuah anime untuk bisa kita sebut sebagai masterpiece atau bahkan predikat terbaik. Terutama di era modern ini, di mana jumlah anime bagus dan keren tuh udah berceceran di mana-mana. Dan model fight scene epic dan animasi kinclong aja tuh nggak cukup. Perlu story yang meaningful dan karakter development yang deep juga biar sebuah anime bisa tampil jadi nomor satu. Dan harus kita akui bahwa Attack on Titan adalah paket lengkap, di mana semua aspeknya melebihi standar kualitas anime saat ini. Walaupun masih nyisain satu season lagi sebelum benar-benar tamat, dan masih ada kemungkinan untuk flop dan bad ending, tapi kita harus fair dan menerima bahwa 4 season masterpiece udah jadi bukti yang cukup untuk menjadikan Attack on Titan sebagai anime modern terbaik saat ini. Jadi gimana guys menurut kalian? Setuju kah? Atau ada pendapat lain? Kalau gitu jangan ragu-ragu dan langsung aja tuangkan opini kalian di kolom komentar. Buat kalian yang nonton video ini sampai habis, gue berterima kasih banget sama kalian. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, bisa tolong bantu ingatkan kami di kolom komentar. Silahkan beri like kalau menurut kalian video ini menarik, dan share juga ke teman-teman kalian yang tertarik dengan pembahasan ini. Support kami terus dengan nonton, juga subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!